Alhamdulillah, jelang laga hidup dan mati melawan Filipina, PSSI ganjar bonus jika Timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rahasia besar terungkap. Jelang duel Timnas Indonesia versus Filipina, Jai Itzes diam-diam identifikasi kekuatan Filipina. Bakal jadi keuntungan besar untuk Timnas Indonesia? Breaking news. Sumarji ungkap kondisi terkini para pemain. Timnas Indonesia siap tempur jelang lawan Filipina. Update terbaru. Shin Tae-yong tetapkan 23 pemain Timnas Indonesia hadapi Filipina. Siapa aja? Publik harus tahu, 3 keuntungan Timnas Indonesia jika kalahkan Filipina. Nomor 1 bakal permalukan Malaysia. Lini depan Timnas Indonesia masih mandul. Saatnya Arek Surabaya ini unjuk gigi lawan Filipina. 6 berita Timnas Indonesia hari ini berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Jelang laga hidup dan mati melawan Filipina, PSSI ganjar bonus jika Timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Filipina pada laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan kontra Filipina jadi laga penentu skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji pun mengatakan apabila Rizky Ridho dan kawan-kawan menang dan lolos ke babak ketiga, pihaknya akan memberikan bonus. Kalau soal bonus, memang semua sudah diatur. Round 2 nanti kita bisa lolos ke round ketiga itu sudah ada bonusnya. Demikian pula selanjutnya, semua sudah ada bonus yang dipersiapkan PSSI, kata Sumarji usai memantau latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 9 Juni 2024. Sementara itu, terkait kondisi para pemain, Sumarji membeberkan para pemain Timnas Indonesia dalam keadaan baik. Kondisi mental mereka pun sudah kembali pulih usai sebelumnya takluk dari Irak 0-2. Sampai saat ini semuanya kondisinya sangat baik. Sekali lagi sangat baik. Tidak ada yang cedera satupun, ujar Sumarji. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional BTN, PSSI tersebut membeberkan bahwa Kelvin Verdong sudah bisa dimainkan pada kontra Filipina. Seperti diketahui, Kelvin Verdong baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya dan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kelvin sudah semuanya, proses naturalisasi red, dan dia besok insya Allah pasti akan diberikan kesempatan, pungkasnya. Rahasia besar terungkap. Jelang duel Timnas Indonesia versus Filipina, Jai Itzes diam-diam identifikasi kekuatan Filipina. Bakal jadi keuntungan besar untuk Timnas Indonesia? Pemain Timnas Indonesia Jai Itzes mengungkap persiapan terkini menjelang laga kontra Filipina dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengaku telah menyaksikan pertandingan terakhir Filipina saat dikalahkan Vietnam, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim berjuluk The Ascals tersebut. Saya menonton pertandingan mereka melawan Vietnam. Mereka mencetak banyak peluang dan kami tidak boleh meremehkannya. Mereka punya beberapa pemain bagus dan permainannya baik, ujar dia saat ditemui di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Juni 2024. Timnas Indonesia telah menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi Filipina di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Minggu, 9 Juni 2024. Sesi tersebut diikuti oleh seluruh 23 pemain tim Merah Putih. Timnas Indonesia telah menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi Filipina di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Minggu, 9 Juni 2024. Sesi tersebut diikuti oleh seluruh 23 pemain tim Merah Putih. Jai, sebelumnya, absen saat Timnas Indonesia dibekuk Irak 0-2 pada Kamis, 2 Juni lalu. Kala itu, bek berusia 24 tahun itu baru saja menyelesaikan tugas bersama klubnya, Venezia dalam laga playoff promosi Serie A Liga Italia. Ia pun tiba di tanah air pada malam sebelum duel melawan Irak pada Rabu, 5 Juni.
Kini, pemain berdarah Semarang itu memastikan sudah dalam kondisi siap. Ia menilai duel kontra Filipina merupakan pertandingan penting untuk timnas Indonesia agar bisa lolos ke putaran ketiga. Para pemain, kata Jai, sadar betapa pentingnya laga tersebut sehingga mereka akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Saya sudah tidak jet lag. Saya sudah beberapa hari di sini. Perasaan saya baik meski baru sampai sehari sebelum lawan Irak dan saya berada di bench. Pemulihan saya sudah baik sekarang, tuturnya. Kami sadar ini adalah pertandingan penting dan kami bersiap-siap seperti biasa. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami bersiap-siap layaknya sebuah tim, jadi saya percaya kami siap dan lihat saja hari Selasa nanti, kata Jai menambahkan. Breaking news. Sumarji ungkap kondisi terkini para pemain. Timnas Indonesia siap tempur jelang lawan Filipina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji turut memantau latihan skuad Garuda di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, 9 Juni 2024, malam. Latihan anak asuh Shin Tae-yong ini dilakukan jelang laga Indonesia versus Filipina pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F di GBK. Sumarji menginginkan para penggawa Garuda meraih kemenangan saat menghadapi Filipina besok. Pasalnya, raihan kemenangan bakal memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lawan Filipina itu adalah benar-benar perjuangan yang berat bagi para pemain karena terbebani harus lolos. Maka targetnya itu sesuai dengan target Ketua Umum PSSI dan juga semuanya kita menginginkan lolos ke putaran ketiga, kata Sumarji. Maka betul-betul para pemain itu sudah mempersiapkan dirinya sejak kemarin kita kalah dengan Irak, sambungnya. Terkait persiapan, Sumarji mempercayakan pelatih Shin Tae-yong bisa memulihkan mental para pemain yang sebelumnya takluk dari Irak selain fokus ke masalah taktik. Tak hanya itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga turut mengembalikan kepercayaan diri para pemain timnas Indonesia jelang menghadapi Filipina. Kini, Rizky Ridho dan kawan-kawan dikatakannya sudah dalam kondisi baik dan siap menghadapi Filipina. Persiapan tentu sudah dipersiapkan oleh Coach Shin Tae-yong dengan baik dari sisi strategi, fisik, dan tentunya mental. Karena kalau kita berkaitan dengan kekalahan kemarin itu kan pasti berdampak terhadap mental pemain, ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua BTN PSSI tersebut. Tetapi, beberapa hari sama-sama sudah dipersiapkan dengan baik. Pak Ketua Umum PSSI juga sudah memberikan motivasi secara khusus kepada para pemain sehingga dengan motivasi yang cukup baik dari semuanya. Tentu harapan kita semuanya besok para pemain akan bermain all out, pungkasnya. Update terbaru, Shin Tae-yong tetapkan 23 pemain timnas Indonesia hadapi Filipina. Siapa aja? Kartu merah yang diterima Jordi Amat dalam laga krusial timnas Indonesia melawan timnas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi sorotan. Bek Johor Darul Takzim, JDT, itu harus absen di 2 pertandingan berikutnya, termasuk melawan Filipina. Namun, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, dipastikan tidak akan mencoret Jordi Amat dari daftar pemain. Sebaliknya, ST telah menentukan 23 pemain yang akan menghadapi Filipina di laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Shin Tae-yong, meski harus kehilangan Jordi Amat, tetap optimistis dengan skuadnya. Pelatih asal Korea Selatan ini memastikan bahwa Jordi masih layak membela tim dan siap mengevaluasi performa setiap pemain. Sementara itu, ST telah menetapkan 23 pemain yang akan melawan Filipina tanpa harus mencoret satu pemain pun karena absennya Jordi. Salah satu nama baru yang dipastikan masuk skuad adalah Kelvin Verdong. Proses naturalisasi Kelvin Verdong telah selesai dan dia bisa membela timnas Indonesia melawan Filipina. Sebelumnya, Kelvin tidak bisa didaftarkan saat melawan Irak karena proses naturalisasinya belum rampung. Asnawi Mangkualam, salah satu pemain kunci timnas Indonesia, menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas kekalahan dari Irak. Saya mewakili seluruh pemain memohon maaf kepada supporter dan fans karena hasil ini tidak memuaskan, ujar Asnawi. Namun, dia tetap optimistis bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos masih terbuka.
Kemenangan melawan Filipina menjadi harga mati untuk memastikan langkah ke putaran berikutnya. Berikut adalah daftar lengkap 23 pemain yang dipersiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi Filipina. 1. Adi Satrio, PSIS. 2. Hernando Ari, Persebaya. 3. Calvin Verdonk, NEC Nijmegen. 4. Justin Hubner, Cerezo Osaka. 5. Rizky Rido, Persija. 6. Muhammad Ferrari, Persia. 7. Jay Idzes, Venezia FC. Delapan. Pratama Arhan, Suwon FC. 9. Schaine Patiem Kselpen. Sepulu, Sandy Walsh, KV Machellan. 11. Asnawi Mangkulam, Port FC. 12. Nathan Choon, Swansea FC. 13. Nadeo Argawinata, Borneo FC. 14. Yachop Sayuri, PSM. 15. Tonlai, SC Erenving. Inam Bellis, Ricky Cambuea, Dua United. 7 Belos, Ivar Jenner, Jong Utrecht. Delapan Bellis, Marcelino Ferdinand, KMSK Dienz. Sembilan Bellis, Dimas Dragic, Persicabo 1973. 20. Edmo Ulana, Deva United. 21. Rafael Struik, Ado Den Haag. 22. Malik Rizaldi, Madura United. 23. Ragnar Oratmangoen, FC Groningen. Publik harus tahu, 3 keuntungan timnas Indonesia jika kalahkan Filipina. Nomor 1 bakal permalukan Malaysia. 3 keuntungan timnas Indonesia jika mengalahkan Filipina di matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tidak perlu bergantung kepada hasil pertandingan lain untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya perlu menang untuk melaju ke babak selanjutnya. Hasil imbang atau kekalahan bahkan masih bisa meloloskan timnas Indonesia ke babak selanjutnya. Hal itu terjadi jika di laga lain, Vietnam kalah dari Irak di Stadion Basra pada Rabu, 13 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. 3. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ini merupakan yang pertama bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia tidak pernah lolos sampai fase terakhir kualifikasi Piala Dunia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing bersama 17 negara lain. Nantinya, 18 negara tersebut dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. 2. Lolos Piala Asia 2027. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, otomatis juga meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Sekadar diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia 2027. 1. Ranking FIFA meningkat. Jika menumbangkan Filipina, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 11,72 poin. Perolehan angka timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,10872 poin. Bagaimana dengan timnas Malaysia asuhan Kim Pan-gon yang akan menjamu Taiwan di matchday pamungkas Grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 11 Juni 2024? Kemenangan atas Taiwan menghasilkan pukul 10.29 poin. Perolehan poin skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia di ranking FIFA pun menjadi 1,107, 64 poin, masih kalah dari timnas Indonesia. Jadi hitung-hitungan kasarnya adalah, timnas Indonesia akan menempati peringkat 133 kelar FIFA Matchday Juni 2024, naik 3 anak tangga, 136 ke 133. Sementara itu, Malaysia akan naik 1 posisi dari peringkat 135 ke 134 dunia. Lini depan timnas Indonesia masih mandul. Saatnya Arek Surabaya ini unjuk gigi lawan Filipina.
Timnas Indonesia dihantui problem pelik jelang menghadapi Filipina pada laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Adalah tumpulnya lini depan Timnas Garuda sehingga tak mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir, termasuk uji coba melawan Tanzania. Kekalahan 0-2 dari Irak sebelumnya juga mematahkan catatan impresif Timnas Indonesia yang selalu mencetak gol di 6 laga kualifikasi sebelumnya semenjak playoff melawan Brunei. Melawan Irak, Timnas Indonesia gagal mencetak satupun gol meskipun banyak peluang emas yang diciptakan ke gawang lawan. Saat itu, pelatih Shin Tae-yong menurunkan trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk untuk mengisi peran 3 penyerang Timnas Indonesia. Bahkan Timnas Garuda seharusnya bisa mencetak setidaknya 2 gol di babak pertama, seandainya sejumlah peluang bisa dimaksimalkan. Dengan kondisi itu, peluang Malik Rizaldi untuk tampil sebagai starter cukup terbuka. Apalagi Arek Surabaya itu tampil impresif di BRI Liga 1. Statistik Malik Rizaldi dengan Madura United cukup impresif, setelah sang pemain mengumpulkan 12 gol dan 4 assist dari 36 pertandingan musim ini.